Baik, Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali jumpa di channel Benteng Iman Kristen dalam keadaan sehat, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mampir bahkan memberikan dukungan dan supportnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kali ini adalah video kesaksian yang akan kami bagikan buat teman-teman. Ini berasal dari Kalimantan, seorang muslimah yang telah memberikan kesaksian yang sangat luar biasa karena penginjilan, teman-teman ya. Penginjilanlah akhirnya orang-orang ini bisa percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Tanpa penginjilan maka semuanya tidak akan berarti. Karena itu Tuhan perintahkan kepada kita di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 4 sampai 9. Karena itu pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, itu adalah salah satu firman Tuhan kepada kita semua. Ketika seseorang diselamatkan, ketika seseorang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka perintah ini harus dilakukan untuk menangkan banyak jiwa dan untuk meyakinkan orang lain tentang siapa Yesus Kristus, Injil yang kita beritakan. Karena itu, kita akan simak dulu apa yang disaksikan oleh seorang mantan muslim di dalam video berikut ini. Shalom, salam teman-teman semuanya. Teman-teman saya Kristen, shalom, dan teman-teman saya Muslim juga. Kalau boleh saya ucapkan assalamualaikum. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya ruang ini. Saya perkenalkan diri dulu. Mungkin teman-teman yang belum kenal saya Ibu Rosa dari Kalimantan Selatan, dari Kalimantan Banjarmasin ya. Saya berterima kasih kepada Tuhan, saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang berada di surga, Bapa kami yang berada di surga, bahwa saya boleh berkesempatan hadir di sini menyampaikan kesaksian saya karena kemurahan Bapa, karena kemurahannya, karena kasih anugerahnya saya boleh berdiri dan duduk di sini dalam keadaan sehat, segar bugar, itu semua karena kebaikan Tuhan. Baik, terlebih dahulu saya bercerita dulu ya, sesuai dengan judul, tapi saya menceritakan banyak teman-teman muslim yang mungkin teman-teman saya muslim tidak percaya barangkali bahwa saya itu adalah murtadin. Katanya muka saya nggak pernah wudhu, muka bagaimana lah yang nggak pernah tersentuh wudhu ya, barangkali teman-teman ada yang bilang begitu, tapi tidak apa-apa. Baik, saya akan sedikit bahwa saya itu adalah muslim, memang benar-benar muslim dari dahulunya. Background saya sedikit aja, saya mungkin teman-teman sekarang kita lagi bulan puasa ya, orang-orang muslim. Nah, mungkin saya ingat waktu dulu saya masih muslim, kalau boleh saya ucapkan ini doa menunjukkan bahwa saya itu mantan muslim, memang benar muslim. Saya doa ini aja dulu ya, yang sederhana kalau kita mau buka puasa ya. Mungkin teman-teman muslim tahu Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Terlebihnya bismillah dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, itu dulu. Sekarang saya sudah meninggalkan itu teman-teman. Jadi baik teman-teman, jadi agar teman-teman itu yakin, saya nanti dikira memang orang Kristen ya berdusta lah, pura-pura jadi murtadin. Jadi baik, itu dulu bahwa saya memang benar-benar berasal dari muslim. Oke, perjalanan saya dulu, mengapa saya kenal Tuhan Yesus.
sampai saya mengenal Bapak Muhammad KC, penginjilan Bapak Muhammad KC sebelumnya dulu. Nah, teman-teman mungkin kenapa banyak teman-teman saya di kampung, di mana juga seluruh keluarga besar saya bingung, ribut, ya heboh. Rosa sekarang sudah jadi Kristen. Banyak yang ketemu di jalan, ada yang berani langsung menanyakan, bagaimana? Saya kan kalau di tengah jalan itu nggak mungkin lah menginjil mereka dengan didengar orang lain. Jadi ya mereka bertanya itu kesempatan lah buat saya, tetapi mungkin waktu tidak memungkinkan karena di jalan raya. Nah ini saya berkesempatan, video ini mungkin akan saya bagikan kepada teman-teman muslim saya, jadi lebih bagus melihat di channel YouTube kan lebih nyaman begitu. Kalau saya mungkin waktunya kan menceritakan mereka, kenapa saya mutat. Nah, itu yang penting saya ceritakan. Jadi terlebih dahulu teman-teman, sebelum saya mengenal Bapak Muhammad KC, saya itu dulu berteman di grup ya. Nah, itulah kenapa Tuhan saya itu Roh Kudus, roh ya. Jadi roh yang saya sembah itu adalah Roh Kudus. Jadi pertama kali itu saya berteman di Facebook, berteman dengan pertama kali orang Arab, karena saya saking ingin membuka wawasan. Sebentar ya, saya matikan bunyi ininya dulu sebentar. Ternyata saya pikir karena orang Arab itu saya lihat backgroundnya itu memang Arabik sekali ya. Oh luar biasa dengan kaligrafi yang indah. Saya pikir wah ini nanti akan menjadi hidayah buat saya dulu ya, hidayah ya. Karena sepertinya memang Islami sekali. Karena kami orang Muslim itu begitu melihat ornamen yang begitu wow gitu ya, dengan jubah-jubah itu kami seperti melihat casing luar itu seperti casing ya, wah wow sekali, udah heboh sekali ya. Saya coba, itu pengalaman saya. Ternyata teman-teman, intinya saya ini mohon ampun maaf, saya bukan, ini kenyataan yang terjadi di diri saya pribadi, bukan menyebut siapa-siapa. Ternyata itu orang Arab itu, ini mohon ampun maaf, dia ujung-ujung langsung aja ya, langsung dia ke arah seksual. Nah itu perlu dicatat, dia langsung ke arah seksual, karena saya sudah dewasa, saya tahu ini nanti, wow ternyata ini saya cerita, saya bukan mengumbar aib orang, tetapi ini terjadi dengan saya langsung terbelalak mata, dia langsung memperlihatkan ini wow, itulah yang tidak baik. Mungkin teman-teman sudahlah bisa sendiri apa yang ingin saya, karena saya tidak mau mengatakan itu. Udah itu saya blokir, saya blokir, tidak ada hubungan lagi. Nah satu teman lagi dari Nigeria, orang Nigeria, waktu itu saya coba deh berteman dengan orang ini, tapi saya lihat itu dia berbackground salib, ada gereja di situ. Saya berpikir orang Arab saja yang Islami banget begitu dengan saya, tidak menghargai. Saya kan wanita Indonesia ya, yang menjunjung tinggi Pancasila, etika. Saya ternyata pendeta itu saya belum tahu sebenarnya dia pendeta. Sebelum itu saya tidak tahu dia pendeta, tapi lama kelamaan dia ternyata saya tahu dia pendeta. Dulu saya berpikir, wah ini orang Islam saja. Saya dulu yang memang kandas sekali pikiran saya. Oh ini orang Islam saja kok begitu ya, orang Arab lagi. Saya kan dulu kan menyanjung-nyanjung Arab. Oh hebat Arab itu, ini mohon maaf memang saya. Ternyata luar biasa bejat sekali akhlaknya. Udahlah, sekarang saya berteman dengan orang Nigeria itu, saya pikir dia itu orang Kristen. Apalagi ini orang Kristen mungkin lebih buruk lagi. Barangkali saya pikir begitu, kan saya aja orang Arab beginikan. Ternyata teman-teman, dia itu langsung dia nggak memvideo saya, dia langsung men-share ayat-ayat Alkitab, tapi berbahasa Inggris. Saya kan cuman hanya bisa, kalau bahasa Inggris cuman ya bisa mungkin mengerti good morning atau apalah sedikit saja, tetapi dia langsung men-share Alkitab. Saya bingung, apaan sih ini. Ternyata saya cuma bisa translate, saya mengerti juga dengan translate. Dia menyapa saya dengan bahasa Inggris, dear, wah kurang ajar banget ini orang, saya bilang begitu kan, kurang ajar kok dear. Akhirnya saya dibilang sayang, wah ini nggak benar nih orang. Saya berpikir dulu begitu, buruk sekali pikiran saya ya. Ternyata
kamu kok begitu, saya kurang ajar juga sama pendeta itu, saya tidak tahu dulu pendeta, kurang ajar juga, kamu ini kok begitu ya, kalau seenaknya bilang saya dir, artinya sayang, saya nggak ada urusan saya sama kamu, tetapi dia menyampaikan dengan kesabaran dia, walaupun dia berbahasa Inggris, tapi itu kuasa Roh Kudus ya, sehingga saya kok bisa paham dia berbahasa Inggris, saya berbahasa Indonesia, tetapi kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia bingung, oke lah kamu tidak mengerti arti sayang itu di dalam kami umat Kristen, dia bilang bahwa sayang itu kasih dengan bukan dengan kasih artinya I love you, ada ikatan kasih itu bukan 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 maaf, bukan fisik ya, mencintai seperti orang Arab itu. Ini perlu dicatat teman-teman muslim ya, mencintai fisik tidak. Dia sayang dengan saya itu rohani. Dia menceritakan itu, saya masih belum mengerti, saya memang blow on sekali waktu itu ya. Jadi ini saya menceritakan ke blow onan saya dulu. Ya, memang jujur. Jadi ini teman-teman, akhirnya dia menceritakan tentang kasih, apa saya kok jadi bingung banget. Lalu beginilah, saya mengerti kamu mungkin berasal dari sebelah yang kita berbeda. Oke, saya berikan video saja. Dia berikan video singkat mengenai kasih itu, mengenai ceritanya ringkas aja saya ceritakan. Nah, di situ saya ini karena memang Roh Kudus itu ya, dia membuka hati saya dengan video itu. Saya tidak mengerti bahasa Inggris, tetapi saya melihat video itu mengerti. Dia menceritakan di video itu menceritakan ada seorang kakek-kakek tua di supermarket dengan terus ada orang lain lagi, ini kakek tua sendiri, ada mamanya itu orang lain dengan anaknya yang kecil berbelanja di supermarket. Nah ternyata mamanya itu kemana, anaknya juga kemana, namanya di supermarket. Nah akhirnya berantakanlah barang di supermarket itu, seingat saya ya itu udah tahunan yang lalu. Nah lalu ibu-ibu ini marah karena barangnya dia pikir diberantakan oleh kakek-kakek tua itu. Ini film waktu itu ya yang diberikan. Terus dipukulin, digebukin itu kakek-kakek tua itu oleh si ibu itu. Nah, anak kecil itu pokoknya kakek itu udah sekarat loh, udah berdarah-darah, teriak dia. Tapi di bahasa Inggris, "Mama, jangan," katanya. "Dia tidak bersalah, Mama. Yang bersalah itu aku, Mama." Nah, di situ mamanya langsung terbelalak. Wow, udah setengah mati. Dia bukan orang Kristen, ibu itu. Ternyata dia bersyukur, menangis sukacita, ternyata anak itu bisa bicara. Dia bilang, anak saya ini dulunya bisu. Dia bisu, ternyata setelah saya memukul kakek-kakek ini, dia mencegahnya, akhirnya dia bisa bicara. Dengan kejadian ini, dia mencegah saya untuk menghakimi kakek-kakek itu. Nah, di situ saya tersentuh dengan video itu. Saya juga turut menangis. Di situ menangis saya. Nah, disitulah saya sudah menyadari, oh, tahu artinya kasih ya. Nah, kalau saya nggak usah terlalu menceritakan, teman-teman juga sudah menyimak mungkin apa yang saya ceritakan dengan video itu. Perjalanan saya lagi terus berjalan, saya masih belum langsung ujuk-ujuk terima Tuhan Yesus waktu itu. Tidak langsung ujuk-ujuk. Perlu waktu, perlu perkembangan waktu, perlu perjalanan rohani. Bahwa saya waktu itu sampailah saya kepada video Bapak Muhammad KC itu, karena itu mengapa saya di waktu itu setelah beberapa bulan saya kok sepertinya tersentuh ingin sekali belajar tentang kekristenan. Saya tahu Kristen itu yang memang benar-benar ajaran kasih, ajaran mengampuni itu dari video itu, dari yang diberikan oleh Nigeria itu. Sampai saat ini puji Tuhan saya masih berteman dengan orang Nigeria itu, dan saya beritahukan kepada dia saya sudah terima Tuhan Yesus. Dan video saya dengan Bapak Muhammad KC juga waktu penginjilan Bapak Muhammad KC dengan saya waktu itu kesaksian saya berikan kepada dia, dia menontonnya di negaranya sana, dia bersukacita orang-orang di sana bahwa dia berbuah, saya sudah menerima Tuhan Yesus. Dan perjalanan saya setelah saya mendengar Pak Muhammad KC itu perlu waktu ya, sampailah saya singkat cerita aja deh. Sampai saya melihat video Bapak Muhammad KC itu kurang lebih 5 bulan yang lalu dengan penginjilan Bapak Muhammad KC, kitab kuning itu. Saya dulu tidak tahu juga kitab kuning itu apa. Yang saya imani dulu ya cuma hanya sholat tunggang-tungging gitu. Ini mohon maaf memang terjadi dengan saya, bukan saya menghina teman-teman ya.
Jadi saya itu melakukan itu cuma ritual aja menurut saya, ritual saja karena ya itulah seperti teman-teman sendiri juga tahu kan. Nah, setelah saya mendengar tausiah Muhammad Kacé itu, dia menceritakan apa mengimani apa yang kau imani, Quran apa kitab kuning, di situ saya tersentuh. Kitab kuning itu apa? Oh, ternyata kitab kuning itu. Nah, saya dengerin itu tausiahnya. Saya sebenarnya muslim waktu itu, belum belum terima tuh. Saya bukan menerima ya waktu itu, tapi saya sudah apa ya, sudah kayak ibaratnya saya udah mau rasanya kepingin ke Kristen atau saya masih tetap di Muslim, saya ragu, saya bingung. Nah, disitulah yang mendorong saya kuat untuk saya menguatkan diri saya untuk udah saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya itu adalah Bapak Muhammad Kacé itu. Jadi berawalnya dari sebelumnya. Nah, teman-teman, pengalaman rohani saya setelah saya terima Tuhan Yesus 1 bulan ya waktu itu, sesuai dengan tema yang diberikan di judul YouTube ini, saya sebulan sudah dibaptis waktu itu dengan anak saya. Di rumah itu semuanya ya memang mereka baik-baik aja, teman keluarga saya, keluarga besar saya itu ya sudahlah, yang memang sih mereka ya kelihatannya memang mereka tidak suka, tetapi sudah saya tidak peduli karena namanya kita mengikuti Tuhan Yesus itu memang ya sudah apa dinubuatkan oleh Yesus itu kan bahwa barang siapa menerima dia itu akan dibenci. Itu kan ada ya di Yohanes apa ya? Mungkin saya lupa, teman-teman sendirilah buka ya. Barang siapa kalau kita menerima Tuhan Yesus, kita percaya dengan Tuhan Yesus itu akan dibenci, akan dibenci. Nah, nanti cari sendiri dibenci. Saya tuh sadar di situ udah diperingatkan Tuhan Yesus dibenci. Terbukti dengan saya. Jadi saya udah wanti-wanti Tuhan itu ya udah tahu wah saya pasti dibenci. Saya udah terimalah pikul salib itu tidak apa-apa. Nah, setelah itu saya ceritanya saya itu keluarga besar, jadi ipar saya, adik saya, mama saya ngumpul semua di situ. Nggak tahu ya, saya tidak menjustis mereka, mungkin mereka bagaimana, karena saya merasa mungkin dulu juga pernah juga dengan suami saya itu pernah menjampi-jampi suami saya waktu suami saya masih, dulu suami saya Kristen. Niat saya sih untuk mengislamkan dia dengan, karena saya udah pernah berdoa, dengan doa saya, tahajud saya, doa macam-macam lah saya panjatkan kepada Tuhan saya dulu SWT, bahwa Tuhan bukalah pintu hati agar dia menjadi mu'alaf Tuhan. Itu setiap hari doa saya, zikir saya, apa saya, tapi tidak mempan teman-teman. Yang jelas dia masih kuat dengan iman dia. Saya pikir ini orang nggak pernah bergereja, mungkin saya mempan aja nih. Saya pikir begitu, saya terlalu tipis ya menilai orang Kristen itu. Wah, ini nggak pernah bergereja, ini kalau saya santet mungkin kena ini. Saya sering mencoba suami saya. Nah, jadi terjadi juga kepada saya setelah saya terima Tuhan Yesus. Jadi saya ini mungkin ini baru mungkin ya, ternyata kenapa mungkin teman-teman menilai sendirilah. Di rumah itu saya makan tuh bersama keluarga besar. Jadi kebetulan air galon saya itu teman-teman habis. Jadi air galon itu ya air mineral itu diisi, sudah habis diisi, anak saya makan duluan. Saya dari jalan, saya jalan keluar, anak saya makan duluan yang sudah terima Tuhan Yesus ya, yang udah dibaptis itu makan. Setelah makan dia minum, dia muntah. Pas saya masuk pintu, loh kenapa kamu muntah? Mak, ini airnya kok baunya seperti comberan, Mak. Nggak mungkin lah, saya pikir. Ini kan air bersih, saya bilang. Coba Mama rasain sini, saya rasain teman-teman. Saya rasain, sebelum saya meminumnya, saya udah mencium bau itu busuk sekali, berbau comberan. Kok nggak aneh ya? Jadi saya terhenti. Coba anak saya ada satu perempuan yang paling tua itu, nah coba kamu rasain ini minuman ini. Coba kamu minum. Enggak Mak, biasa-biasa aja air ini Mak. Air ini biasa aja, nggak ada seperti biasa lah. Terus saudara saya yang lain, coba dirasain ini air, nggak ada apa-apa. Terus lagi seluruh orang rumah saya suruh, tidak ada mereka merasa apa-apa karena mereka masih muslim. Mereka masih muslim. Kami hanya orang dua selain suami saya. Dua. Nah, akhirnya kami buang itu air, buang. Setelah itu teman-teman, kalau kita menyikapi itu, kalau orang-orang Kristen, orang yang percaya dan menyembah Roh Kudus, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena dia, saya sadar, Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus,
telah menyelamatkan saya Tuhan, dengan Engkau ubahkan air ini. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan isyarat. Jadi dia tidak langsung turun dari langit jebreng, jangan kau minum. Tidak, teman-teman. Dia secara roh, dia mengubahkan air yang saya minum itu. Terbukti orang-orang lain biasa, kalau saya dia jadi tidak mengizinkan anaknya, karena di darah kami itu adalah Tuhan sudah sudah meneteskan darah Yesus. Tuhan sudah kami sudah dibaptis, percaya dia. Tuhan menjaga kami agar kami tidak meminum itu dengan isyarat itu. Nah, kiranya apa mungkin saya bisa lebih menceritakan, mungkin lebih banyak lagi, mungkin kita sesi lain lagi lah. Untuk hari ini saya menceritakan tentang minuman itu. Sebenarnya banyak penyertaan Tuhan Yesus itu di dalam saya, tetapi kali ini cuma hanya saya ceritakan itu, cerita singkatnya. Dan nanti session lain mungkin saya akan ceritakan lagi mengenai Tuhan Yesus itu waktu sebenarnya kesaksian suami saya, tetapi udahlah, saya juga terlibat juga di situ. Itu peristiwa sejak mungkin 12 tahun yang lalu. Nantilah akan saya ceritakan di waktu lain tentang kenapa saya kasih tahu darah diganti dengan nyawa. Jadi nyawa saya tidak sadar. Nyawa saya ini sebenarnya ditolong oleh Tuhan Yesus, tapi saya dulu belum tahu yang menolong saya itu siapa, Roh Kudus atau saya nggak mau peduli dulu ya waktu saya masih Muslim. Tetapi setelah saya Kristen, ternyata darah suami saya itu dibalas dengan nyawa saya. Nantilah akan saya ceritakan kalau mungkin nanti berkenan. Nah, untuk saat ini sedikit itu dulu kesaksian saya. Selebihnya saya serahkan kepada teman-teman dan admin untuk bertanya-tanya. Saya lihat situ juga ada Bapak Muhammad Kace dan teman-teman yang lain, saya belum hafal namanya. Sekian dulu kesaksian saya yang kadarnya teman-teman. Mungkin artinya kalau teman-teman menilai berbobot ataupun tidak berbobot, tapi saya sudah puji Tuhan, saya sudah bahagia supaya kita menyampaikan dengan cara saya bahwa sebenarnya Tuhan itu telah hadir. Ya, kenapa Tuhan itu ajaib? Terjawab waktunya. Teman-teman bilang, Tuhan ajaib, Tuhan ajaib, Tuhan baik. Saya sendiri sudah menyaksikan. Orang begitu, ternyata tergenapi di dalam diri saya. Memang benar-benar Tuhan Yesus itu dahsyat. Saya bisa berkata itu. Dulu saya nggak bisa berkata itu karena saya belum melihat Tuhan, belum tahu, belum membuka untuk Tuhan. Sekarang dulu waktu saya belum tahu siapa ini. Welcome, siapa engkau Tuhan, atau Tuhan Yesus, Tuhan siapa, hadirlah engkau. Asli, ayat Alkitab juga mengatakan seperti itu. Apabila Tuhan Yesus mengatakan kalau kita maka dia akan masuk, dia akan mengatakan hadir. Nah, itu satu teman-teman. Silakan, terima kasih. Saya kembalikan ke admin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Rosa buat kesaksian dan syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Saya yakin dan percaya bahwa orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan, mereka adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi duta kerajaan Allah, untuk menjadi utusan agar banyak orang diselamatkan. Kita percaya bahwa kesaksian para murtadin ini memberikan makna, memberikan manfaat yang sangat luar biasa, agar mereka yang belum percaya, mereka akan diselamatkan juga. Terima kasih teman-temanku sekalian yang sudah mengikuti video dari awal sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong dan memberkati kita untuk menjalani hari-hari hidup kita, dan kiranya hidup kita selalu diberkati dan dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom.